Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, lanjutkan kepada pembicaraan kita yang kemarin tentang pindah kuadran. Hari ini masih senafas, tapi sebelum kita kemudian bicara tentang pindah kuadran dengan mengambil tajuk introspeksi sebagai bahan untuk pindah kuadran, mari kita teruskan khataman Quran kita. Masuk surah Ali Imran, kita baca dua ayat hari ini, 62 dan 63. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mari langsung ya, kita terusin materi. Semua orang bisa jadi pengusaha. Ya, kita mulai masuk materi kemarin pindah kuadran. Hari ini masih pindah kuadran, tapi saya subjudulin lagi introspeksi. Gimana nih nulisnya? Yang baru kah? Baru ya. Baik. Semua orang bisa jadi pengusaha. Judul turunannya adalah introspeksi apa introspeksi? Yang benar apa? Introspeksi apa introspeksi? Nggak penting lah ya. Kira-kira mah judulnya muhasabah. Muhasabatun nafs. Kita kemudian menghitung diri kita. Seperti yang kita pelajari juga beberapa waktu yang lalu bahwa andai saudara dosanya tidak kebanyakan, saudara yang wajib penuh, yang sunnahnya ada walaupun bolong-bolong, saudara punya rezeki itu ditanggung oleh Allah. Maka ketika kemudian saudara punya anak kelas 6 lulus, tidak ada rezekinya, saudara mau ngelahirin istri tidak ada rezekinya, saudara udah harus mikir sebenarnya kenapa Allah seakan-akan lari dari kehidupan saudara. Maka sebelum jauh kita bicara tentang pindah kuadran, penting kita memuhasabahkan diri kita. Apa sih yang harus kita muhasabahin? Iman, kemudian ibadah, amal soleh. Saya sering bilang sama teman-teman saya, enggak Sat, Anda mah udah cukup nih, udah punya satu pabrik. Enggak bos, saya bilang, enggak cukup ente punya satu pabrik. Ente punya kemampuan untuk bikin pabrik kedua. Please, bikin pabrik yang kedua. Anda punya kemampuan untuk buka warung ente di tiap kota, untuk buka cabang laundry ente di tiap kota, untuk buka sekolah yang ente pimpin di tiap kota. Sebar manfaat sebanyak-banyaknya. Ya, tapi apa yang kemudian harus kita lakukan? Hitung dulu nih iman ente, ibadahnya, amal soleh gimana. Jangan sampai begini, ente baru punya satu kios spanduk, oke. Lalu Allah melihat, malaikat mencatat, sholat subuh kesiangan, duha nggak ada, zuhur lewat, asar juga lupa, maghrib mepet sama isya. Alias, nggak pernah ente ngerjain yang wajib dan yang sunnah. Jangan coba-coba buka spanduk, buka kios yang kedua. Kenapa? Bakal repot. Allah akan kasih 3 hadiah biasanya. Apa? Yang pertama, sibuk tiada henti. Wah, ini bisa diazab loh sama Allah. Ente pikir, saya orang paling sibuk nih Ustaz. Bukan. Itu bisa jadi azab loh. Orang kan namanya punya usaha ya, punya kerjaan kan harusnya happy dong. Tapi kenapa ada orang-orang yang usaha nggak happy, kerja nggak happy, mikir, sibuk tiada henti, nggak pernah habis.
Lagi ngerjain nih 400 spanduk, tiba-tiba datang lagi orang. Pak, bisa nggak bikinin 1000 spanduk? Bisa. Terus kita tambah karyawan. Belum tentu itu karunia loh. Kalau ente nggak mikir zuhurnya gimana, siapa yang bawa rizki buat ente? Apakah pelanggan? Kok kenapa jadi lalai ibadah? Ya, korelasinya antara dulu saya nggak pernah bisa berpikir ya. Sekarang setelah saya ngaji, oh iya, siapa sih yang membuat ente menjadi bisa buka toko, bisa punya pelanggan? Kan Allah. Kenapa jadi lalai ibadahnya? Oke? Terus kenapa nggak ada amal solehnya? Kalau ente tambahin ini, biarpun kuadran ente masih di pekerja, tapi tiga-tiganya ente sempurna, iman, saya ngapain nunggu akhir bulan untuk ngajak anak saya jalan-jalan? Bismillah. Allah kan yang bisa bikin kita jalan. Ngapain saya nunggu gajian untuk bisa ngajak anak saya ke restoran? Bismillah. Allah yang bisa nraktir saya dan anak-anak saya. Jalan aja. Masuk aja untuk ke restoran. Pesen aja udah sembarang. Makan apa Pak? Apa yang ada? Bawa sini. Mantep banget. Anak-anak kita pada keringetan. Bini kita udah merinding. Mbak, yakin Mbak. Tapi jangan beginilah. Udah beres. Allah ada. Tenang apa? Biarpun kuadran ente adalah kuadran pekerja yang tidak ada duit cukup buat makan, tapi dalam keadaan iman, ente ibadah, ente amal soleh, ente top, insya Allah nggak ada urusan. Insya Allah nggak ada urusan. Jangan sampai pengusahanya udah keren, apa segala macam dunia udah ada, tapi secara hitungan muhasabahnya iman ente payah. Wah, kita kalau nggak ngasih perempuan ya nggak bakal dapat sama dia. Kita mesti kasih perempuan. Nggak benar. Ibadah ente lalai, amal solehnya kurang, maka kuadran ente jangan salah. Bisa Allah pindahin dari seorang owner sampai kemudian Anda menjadi office boy. Bisakah Allah seperti itu? Sangat bisa. Sangat bisa. Insya Allah ya, kita teruskan setelah yang satu ini. Sampai ketemu di segmen yang berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang masih bersama saya. Terima kasih yang bersama-sama kita membangun percetakan Al-Quran. Terima kasih yang sudah membeli ikutan sedekah sawah. Terima kasih yang sudah kemudian bersama-sama bersedekah untuk membibit penghafal Al-Quran. Bergerak bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita. Sebelum saya mulai ke segmen yang kedua ini dan ketiga, saya mau berdoa dulu. Udah berapa lama nih? Lupa ya. Bukan lupa sebenarnya sih. Nggak keburu waktunya untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT ya yang punya kekuasaan berkenan memberikan ilmu yang manfaat dan menjadikan kita bisa menjalankan apa yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, yang ada di hadapan saya ini, ya Allah, kru-kru dan juga semua pemirsa yang menyaksikan siaran ini, baik langsung maupun yang tidak langsung, baik yang mendengarkan pagi ini maupun di YouTube-nya, di internetnya, di handphone masing-masing di belakangan harinya. Ya Allah, sedangkan Kau tahu apa yang menjadi kesulitan semuanya, apa yang menjadi masalah buat semuanya, apa yang menjadi doa buat semuanya. Ya Allah, dari semuanya kepada Engkau, maka Engkau lah, ya Allah, ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau juga yang punya kalimat kun fayakun. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat, yang tidak punya duit jadi cukup duitnya, yang belum berangkat haji jadi bisa berangkat haji, yang belum menikah, yang belum punya anak keturunan yang saleh saleha, yang udah punya anak keturunan, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunannya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan sebelum wafatnya semua teman-teman ini, ya Allah, sudah pernah menginjakan kakinya dulu ke Makkah dan Madinah, sudah pernah menginjakan kakinya dulu di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, sudah pernah kemudian wukuf di Padang Arafah, tanda kemudian Islamnya punya 5 rukun sempurna. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Naikkan juga ya Allah derajat kami dari orang-orang yang bodoh menjadi orang yang berilmu, dari orang-orang yang zalim menjadi orang-orang yang saleh, dari orang-orang yang penuh dengan maksiat menjadi penuh dengan ibadah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan. Pantangan betul saudara, membuka kemudian yang cabang kedua, ketiga, keempat, kelima, sementara saudara masih mendapati ibadah saudara berantakan. Kenapa saya bilang pantangan? Saya kasihan sama saudara semua. Sibuk tiada henti.
Ini kalau sudah saudara dikarunia sibuk tiada henti, jangan salah, ini petaka dunia ini. Istri kayak nggak punya suami kayak nggak punya istri. Yang nyeduin teh selalu orang lain. Punya anak kayak nggak punya anak. Iya kayak nggak punya anak, kerjaan yang kerjaan mulu, ngurusin usaha mulu. Hati-hati loh, karyawan juga nih bisa ada di posisi kuadran ini. Sadar kagak ente dikirimin sama perusahaan sampai berminggu-minggu nggak ketemu sama anak bini, ente pikir bakalan dipromosin? Bukan, lu bakal dijauhin sama bini. Sesekali wajar kali ya, sekali, 2, 3 kali, 4 kali. Terus kapan kalau emang itu adalah sebuah naturalnya, sebuah sunatullah, kapan? Ketika anda mendapati diri anda subuh benar, zuhur benar, lalu anda dikirim nih sama Allah lewat wasilah perusahaan, ke Kalimantan. Orang Kalimantan dikirim ke Makassar, orang Makassar dikirim kemudian ke Jakarta, orang Jakarta dikirim ke Lombok. Tapi tetap kedekatan hati sama anak, sama istri, istri dengan suami, tuh. Ini ada nih di antara karyawan, barangkali yang istrinya bakal pergi ke Singapura, ada yang bakal pergi ke Abu Dhabi, ada yang mungkin pindah kota ke Sukabumi, pindah kota mungkin ke Bandung. Ukurannya di mana? Bahwa ini bukan azab. Ukurannya apa? Bahwa ini bukan sesuatu yang kemudian Allah memang menjauhkan kita. Ingat saudara, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya, wa ummi wa abihi wa sahibati wa bani. Ada hari di mana memang bercerai-berai itu orang, udah nggak ada lagi tuh yang kenal satu sama lain karena urusannya udah masing-masing. Tapi sebelum hari akhir itu terjadi, ternyata di dunia pun sudah terjadi. Ada meja ya Rob dengan mungkin 5-4 bangku, tapi sendirian itu bapak di rumah. Ketika ditanya, mana istri? Lagi belanja. Belanja kemana? Ke Hong Kong. Oh amat belanja ke Hong Kong. Iya Ustaz, lagi beli tas dia. Oh, subhanallah. Terus ya, anak-anak lagi pada, betul sih kelihatannya kan kayaknya nggak ada masalah ya. Anak kuliah di Jogja, kuliah di Bandung, keren dong. Kuliah di Australia, kuliah di Amerika, bagus kan? Tapi saudara, kalau ibadah saudara nggak ada, sesungguhnya Allah lah yang memisahkan itu semua. So, jangan begitu kayaknya nggak enak nih kita yang lagi pada mencar-mencar sama suami istri. Enggak bos, ada ikatan hati tetap kalau kemudian ente pada bener. Dikasih peluang sama Allah nengokin anak ente ke Amerika, padahal duit kagak ada. Dikasih peluang. Ada kemudian temen bosnya bilang, anak kamu tuh bukannya di Australia? Iya pak, anak saya di Australia pada beasiswa. Saya ada perjalanan dinas nih ke Australia, mau ikut enggak? Itu dia. Istri walaupun dipindahkan ke Bandung, tapi tugas ke Jakarta tiap seminggu 2-3 kali. Sama aja kayak tidak berpisah kan? Enggak? Ada teknologi, ada yang lain-lain. Jangan sampai dipisahkan. Kenapa? Kita diberi azab dalam bentuk sibuk tiada henti. Muhasabatun nafs. Dilihat dari mana? Dilihat ukuran dari yang kemarin kita pelajari. Bagaimana urusan kita dengan orang? Bagaimana urusan kita dengan yang menciptakan orang? Bagaimana urusan kita dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan alam ini? Kalau itu urusannya benar, silakan buka yang kedua, silakan buka yang ketiga, silakan buka yang keempat. Sibuk tiada henti. 2, kurang tiada cukup. Yang ketiga, rugi tiada untung. Nih dia. Kalau ini udah dikasih kepada kita, udah wassalam. Anda buka nih kios kedua, ketiga, keempat, karena order makin banyak. Tapi apa yang terjadi? Udah mah Anda telat makan, betul? Nggak lagi merhatiin badan, betul? Anda kemudian nggak lagi dipanggil sama orang tua pun, nah bentar bu, nah bentar bu. Akhirnya begitu dipanggil sama orang tua udah dikubur. Sibuk tiada henti. Kurang tiada cukup bawaannya, kayaknya terima terus order. Akhirnya rugi tiada untung. Yang satu nih obat sakit kepala sebenarnya, yang satu nih obat sakit perut, yang satu nih obat sakit pinggang, tapi semua sepanduk ketukar. Yang sakit kepala jadi sakit pinggang jadi sakit perut. Begitu tiga-tiganya datang, sudah selesai dong Pak. Kita kan motonya tepat waktu. Kita kan motonya disiplin. Insya Allah, ya. Begitu dibuka, subhanallah, ya. Ribuan sepanduk yang sudah dibayar, kemudian gagal. Akhirnya gimana? Masuk rumah sakit, stres, keluar begini. Stroke, stres. Jangan begitu.
Perhatiin dulu yang wajibnya, perhatiin yang sunnahnya. Islam membutuhkan saudara semua. Islam membutuhkan pengusaha-pengusaha yang hebat. Tapi Islam pun menghendaki Anda menjadi pengusaha yang saleh-saleha. Jangan sampai keserimpet gara-gara kemudian kita nafsu. Islam membutuhkan karyawan-karyawati yang bet. Karirnya, pekerjaannya, duitnya, rezeki bagus, ilmu bagus. Tapi Islam pun bilang, majulah kalian semua, tapi bersama Allah. Majulah kalian semua, jangan melalaikan ibadah. Kira-kira begitu. Insya Allah kita masih punya satu segmen yang ketiga setelah yang satu ini. Fadhol. Pemirsa, alhamdulillah minta doanya buat Antv yang berulang tahun ke-19 pada hari ini ya. Mudah-mudahan Allah SWT menyayangi TV ini, memberikan kesempatan seluas-luasnya TV ini untuk kemudian berbakti juga kepada Allah dan Rasulnya, berbakti juga buat negara, berbakti buat bangsa Indonesia, dan berbakti buat agama Allah, Islam, insya Allah. Baik pemirsa, kita terusin sedikit menjelang akhir. Andai saudara adalah seorang pemimpin kios ya, ini katakanlah kios percetakan. Bilang sama karyawan yang 4 orang nih, 4 orang. Assalamualaikum, salam. Udah datang? Udah pak. Apa kerjaan hari ini? Kita lagi ngerjain spanduk sakit kepala pak. Oh iya, udah pada duha. Alhamdulillah pak, belum pak. Ayo duha dulu ya sama saya. Bila saudara adalah pengusaha seperti ini, begitu jam 11 seperempat, 11.30, kita keluar dari ruangan kecil kita karena karyawan baru 4 orang, barangkali mesin baru 1-2, ruangan mungkin baru kira-kira 3x3 meter atau mungkin baru, katakanlah baru 1 kios lah gitu ya. 11.30 kita keluar. Jam berapa sholat sekarang ya? Sekarang pak jam 12:07 misalnya. Oh iya, setengah jam lagi, nanti ingetin saya ya, kita berjamaah sama-sama di masjid terdekat. Baik pak, insya Allah, kita masuk ke dalam. Terus jam 12 kurang seperempat kita keluar. Ayo kita pergi, kita sholat ya, kemudian kita makan. Anda yang menjadi imam di masjid sebelah Anda, makmumnya di antara 1 saf, 2 saf itu adalah 4 orang karyawan Anda. Menjelang kemudian pulang, nyempetin kemudian ngaji Iqra ya, Iqra 1 sampai Iqra 6 misalkan, karyawan semua diajarin ngaji. Bisa nggak? Tahu nggak ini apa? Tahu pak, A. Ini tahu nggak apa? Tahu pak, Ba. Kalau hurufnya di bawah, Bi. Kalau ada domanya, Bu. Ba, Bi, Bu. Ini tahu apa? K. Kalau begini, apa tuh pak? Ini namanya S, tahu nggak? Papa bercanda. Iya, lihatin, perhatiin. Kalau ini apa? Kaf, K. Kalau ini apa? Apa ya pak? Ini S namanya. Emang nggak bisa baca? Papa bercanda aja. Tapi yang ngajarin ente gitu loh. Ente yang ngajarin karyawan ente. Waduh pak, kalau begini ente wajib buka yang kedua, wajib buka yang ketiga, wajib buka yang keempat, wajib buka yang kelima. Dan siapa yang mewajibkan? Allah yang akan mewajibkan. Allah akan bilang sama malaikatnya, bantu nih orang, bantu supaya karyawannya tidak lagi 4 orang, tapi menjadi 4.000 orang. Subhanallah. Begitu ada orang pesan spanduk, Pak, saya pesan spanduk 400 bisa? Saya punya sekolahan mau diiklanin. Bisa pak, ngomong-ngomong bapak udah sholat zuhur? Udah zuhur ya? Udah pak, sebentar lagi kita mau tutup nih. Kalau mau bareng, kita gratisin spanduk 2-3 biji pak. Subhanallah. Kalau saya sholat zuhur tiap hari lapar gimana? Gratis ya? Jalanin ya kan? Betul nggak? Senin pagi kita puasa sama karyawan kita, Kamis sore kita buka puasa bareng karyawan. Kalau itu namanya, itu saudara wajib semua untuk buka 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena Allah nitipin bukan cuma warung ente, perusahaan ente, pabrik ente, kantor ente, tapi nitipin semua yang terlibat dalam usaha ente untuk sama-sama menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Cakep. Kita terusin hari Senin, insya Allah mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua. Lagi-lagi Allah kita minta supaya ngasih taufik dan hidayahnya agar semua ini kita bisa jalanin dari mulai yang pertama dulu kita belajar sampai hari ini dan seterusnya. Ila liqa hadanallahu iyyakum ajmain. Selamat ulang tahun buat Antv semua yang rahmati Allah. Selamat juga buat para kru dan keluarga besarnya, presiden, direkturnya sampai yang paling bawahnya. Mudah-mudahan doa saya diterima Allah. Antv menjadi jalan dakwah buat saya dan buat kita semua. Jazakumullah ahsanal jazaa. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.